Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan kaum muslimin dan muslimat ya, walaupun di dalam masjid gak ada, yang di luar masjid yang mendengar suara saya, ikhwan, akhwat, bapak, ibu-ibu yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita bisa kembali hadir di masjid yang kita cintai. Selain melaksanakan sholat fardu, juga insya Allah akan kita lanjutkan dengan ibadah fardu yang lain, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita dari ayat-ayat kita kaji mendapatkan ilmu ya, hikmah, syifa, obat, rahmat ya, dan pahala pastinya insyaallah. Para ikhwan kaum muslimin dan akhwat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, mari kita awali kajian kitab suci Al-Quran ini dengan baca Ummul Quran dan dilanjutkan dengan ayat yang akan kita telaah, yaitu surat Ali Imran terakhir sampai ayat 46 ya Pak. 46 betul ya? 46 nya udah kan? 47 udah belum? 47 47 nya udah belum? Sekarang 48 ya? Sekarang 48. Sekarang 48 kita baca sampai 49. Gak apa-apa, kita baca 2 ayat ya, ini panjang ya, 2 ayat dari 48 sampai 49. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayatit toyri fa'anfuhu fi fayakunu toyram bi'idnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum
mu'minin. Shadaqallahul azim. Dua ayat ya kita baca sebagai kelanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Baik para ikhwan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, sambil kita menerjemahkan berkata, silakan didalami tentang tajwidnya bila memang ada yang perlu ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'allimuhu, dan dia Allah mengajarkan kepadanya ya, kepada Nabi Isa ya, Nabi Isa. Ini yang masih firman Allah yang disampaikan Jibril kepada Maryam. Jadi masih satu kalimat ya, rangkaian kalimat dengan ayat yang di atas ya, 47 ya, 47. Jadi waktu malaikat Jibril alaihissalam ngasih tahu ke Maryam bahwa kamu bakal punya anak. Nah, termasuk ini ya, firman Allah yang disampaikan kepada Maryam, bahwa dia Isa itu nanti yang lahir ya, nanti akan diajarkan oleh Allah Alkitabah, kitab ya, tentang baca tulis. Jadi nanti Nabi Isa itu ahli dalam masalah baca tulis. Wal hikmah, dan akan diberi hikmah, akan diberi ilmu hikmah, itu pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran ya, itu hikmah. Kemudian wat Taurata, dan akan diajarkan Taurat. Jadi nanti Nabi Isa itu akan melaksanakan, mengamalkan kitab Taurat yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi Musa ya, sekitar 1975 tahun ya sebelum lahirnya Nabi Isa. Kemudian wal Injil, akan diturunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Itu. Ini jadi Nabi Isa-nya belum lahir ya, bahkan belum ada dalam perut ya Pak, belum ada dalam perut. Baru kasih tahu kabar gembira bahwa kamu bakal punya anak namanya Isa ya, Al-Masih kemarin ya Pak. Nah, termasuk Isa itu nanti akan diajarkan oleh Allah Alkitab, baca tulis, hikmah ya, ilmu tentang hikmah, kemudian Taurat dan Injil. Wa rasulan, dan dia nanti akan jadi rasul. Nah, utusan Allah. Jadi ini saya suka ngomong Siti Maryam dulu ya. Kan nggak ada Sitinya ya Pak? Nggak ada. Oh ya, nggak apa-apa. Maryam ya alaihissalam ini dapat wahyu ya dari Allah lewat malaikat Jibril. Nanti Isa itu sebagai anandanya, Maryam akan dapat akan menjadi seorang Rasul utusan ila Bani Israel, yang diutus khusus untuk Bani Israel ya. Jadi khusus umatnya Nabi Isa itu Bani Israel. Pak RW bukan orang Jawa, bukan, Bani Israel ya kan. Makanya kalau ngaku nabinya Isa harus orang Bani Israel. Jawa Sunda mah jangan ya kan, bukan, nabinya bukan Isa ya, bukan Isa, Nabi Muhammad mestinya ya. Jadi khusus untuk Bani Israel. Ani, bahwasanya aku nanti pas sudah lahir, pada usia pada lahir nanti akan mengatakan Nabi Isa itu ya, bahwa sungguh aku qad ji'tukum, aku sungguh datang pada kalian bi ayah, dengan ayah atau tanda-tanda kekuasaan Allah ya, yang kita sebut dengan mukjizat. Jadi dengan tanda kekuasaan Allah mirrabbikum, dari Rabb kalian. Jadi nanti Nabi Isa akan menyatakan diri ya sebagai seorang rasul ya, yang datang dengan mukjizat. Apa mukjizatnya? Ani, sesungguhnya aku, atau bahwasanya aku akhluku ya, aku nanti bisa membuat atau menciptakan, pakai akhluku Pak, berarti menciptakan dengan sempurna ya,
pas ya, akhluqu. Lakum untuk kalian minatin dari tanah liat ya, tanah liat, tanah lempung. Tanah yang diaduk-aduk pakai air dikit kemudian jadi apa? Lempung kan? Apa namanya? Lempung kan, jadi lempung. Jadi tanah itu, tin itu tanah lempung tadi, tanah lempung. Kahayati seperti bentuk atoir, apa? Burung. Jadi tanah lempung yang dikepel-kepel, dicetak ya, dinyek-nyek gitu, kemudian jadi berbentuk burung. Jadi burung patung masih ya. Fa'anfuhu, maka aku akan, pakai ini kan bentuk kontinu ya. Maka aku akan meniup fihi pada apa tadi Pak? Patung burung tadi, fayakunu, maka dia akan menjadi toeron, burung beneran ya, hidup ya. Jadi yang tadinya mah kalau bentuk burung dari lempung pasti nggak ada bulu ya Pak. Nah ini berarti ada bulu ya kan, ada bulu ya, ada nyawa ya, lengkap. Lempungnya berubah jadi burung ya, ada daging ya, ada tulangnya, di burung beneran biiznillah, dengan seizin Allah ya. Artinya itu bukan semata Nabi Isa yang bisa bikin burung ya, tapi Allah ya, Allah. Kemudian termasuk ayatnya, tanda kekuasaan Allahnya, mujizat yang lain adalah wa ubri'u, dan aku dapat membebaskan atau mungkin bahasa mudahnya adalah menyembuhkan al-akmaha, orang yang buta. Akmaha itu khusus untuk buta dari lahir. Kalau buta yang tadinya melek kemudian buta bukan akmah, tapi apa? Akma ya, akma. Kalau ini bukan akma tapi akmah ya, jadi buta dari lahir. Artinya di lahir itu memang sudah nggak punya mata gitu ya Pak. Gitu. Nah itu nanti Allah Nabi Isa yang menyembuhkan ya. Jadi ini menyembuhkan Pak, bukan ngobati, beda ya Pak. Kalau dokter nyembuhin apa ngobatin Pak? Ngobatin. Dokter ngobatin ya kan. Tabib juga ngobatin, bukan menyembuhkan. Kalau Nabi Isa bukan ngobatin, menyembuhkan. Bukan ngobatin. Kalau ngobatin kan belum tentu sembuh. Ya kan, kalau menyembuhkan pasti sembuh ya. Wal abroso, dan dapat menyembuhkan al abroso, orang yang punya penyakit baros ya, penyakit belang ya. Jadi badannya belang-belang ya. Biasanya belang-belang itu kayak ada apa Pak? Berwarna putih, ada titik hitamnya atau kuning-kuningan yang selebar-lebar uang logam kayak gitu ya. Jadi bunder-bunder kayak uang logam kayak gitu. Jadi bukan kayak belang kayak zebra, bukan ya, bukan. Belang penyakit kulit seperti itu, bulat-bulat gitu ya. Wa uhyi, dan aku dapat menghidupkan al mauta, orang yang telah mati ya, al mauta ya, orang yang telah mati atau orang mati. Yang jamaknya apa? Amwat ya, amwat. Kalau ini mautanya nggak pakai apa Pak? Alif. Kalau pakai alif mauta itu artinya orang yang mau mati, orang yang mau mati, seperti lakinu mautakum, berarti talkinlah orang yang mau mati di antara kalian. Itu jamak pada maitah ya, bukan mayit. Kalau mayit itu orang yang telah mati, tapi kalau maitah orang yang mau mati, itu maitah. Kalau maitatah bangke, beda lagi ya, bangke. Nah kalau ini adalah al mauta, orang yang mati. Biidnillah, dengan seizin Allah ya. Makanya bahasanya tadi dapat menyembuhkan orang buta dari lahir, menyembuhkan orang penyakit belang, dan menghidupkan orang mati biiznillah. Artinya yang menyembuhkan bukan Nabi Isa ya, bukan Nabi Isa, itu Allah ya, Allah itu.
Jadi dua kali kata biiznillah tadi ya. Pertama ketika pembuatan burung dari lempung dengan izin Allah. Kedua ketika dapat menyembuhkan orang sakit buta, orang belang, dan orang menghidupkan telah mati. Penekanan ini menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi ya, terjadi atas izin Allah ya. Buat orang-orang yang punya akal yang objektif pasti dia akan mengambil ibroh dan dia akan yakin bahwa itu memang Allah itu Maha Kuasa. Wa unabbiukum, dan aku akan memberikan berita pada kamu ya, akan memberitakan pada kamu, ngasih tahu kepada kalian bima, dengan apa yang takulun kamu makan. Jadi apa yang sudah dimakan sama kita, Pak. Kalau kita menghadap Nabi Isa tahu, oh kamu habis makan apa? Nasi sama rendang sama sambal. Nabi Isa tahu. Saya juga tahu kalau Bapak datang ke saya, itu kalau habis makan jengkol atau pete ketahuan. Oh, makan jengkol ya dari baunya soalnya. Kalau Nabi Isa bukan karena baunya, ya, seberapapun macam jenis yang dimakan, Nabi Isa tahu apa yang telah kamu makan, padahal nggak cerita ya. Kalau kita Pak RW tahu kalau saya habis makan jengkol atau pete ya, dari baunya. Oh, kencingnya bau itu kan ini. Wa ma tadakhirun, dan apa yang kalian simpan ya, atau masih ada fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Tahu ya. Jadi yang masih belum dimakan, Pak, yang masih ditutup, mama tutup saji, yang masih Bapak simpan di dalam kulkas, itu Nabi Isa tahu, padahal nggak diceritain ya. Atau mungkin bukan tetangganya walaupun nggak dikasih tahu bisa tahu karena baunya kan beda, Pak RW. Bau masakan ikan daging ayam sama ikan jair beda pasti ya kan. Sop kambing sama sayur asem baunya beda. Nah, tetangga bisa, ini bukan tetangga, bukan siapapun, tahu ya, Mbak ya, oh rasanya juga beda ya. Nah, ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam ya, tahu apa yang sudah dimakan oleh umatnya dan tahu apa yang masih tersimpan di rumahnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayah, sungguh ada tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan lakum buat kalian. Maksud ada tanda kebesaran Allah ya buat kalian. In kuntum, jika kalian mukminin, orang-orang yang beriman ya. Artinya kalau orang beriman atau orang yang mau iman, Pak, mudah untuk imannya ya, cukup dengan menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa tadi. Karena nggak mungkin ya, nggak lumrah kalau orang itu bisa menghidupkan orang orang telah mati. Nggak umum juga penyakit buta dari lahir bisa melek. Nggak biasa juga penyakit belang bisa sembuh. Apalagi yang buat burung dari lempung, ya kan? Ini kan diantara kemahabesaran Allah. Jadi kalau untuk orang yang dasarnya mau iman, pasti akan beriman, ya. Tapi ternyata kan ya luar biasa ya, Pak. Lebih banyak yang tidak beriman ya, tidak beriman. Bahkan Nabi Isa nyaris dikejar-kejar mau dibunuh ya, dibunuh. Nah, ini para jamaah sekalian, sekitar terjemahan berkata ya, jadi ayat ini benar-benar erat sekali hubungannya dengan ayat yang di atasnya terkait dengan akan hamilnya Siti Maryam ya, akan hamilnya Siti Maryam yang ketika dikasih tahu oleh malaikat ya, wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan kepada kamu kabar gembira dengan satu kalimat bahwasanya kamu akan punya anak yang namanya Al-Masih, yaitu Isa ibnu Maryam, dan dia bakal bakal terkenal nanti di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nanti bisa bicara kepada manusia ketika dalam
buayan dan ketika sudah dewasa, dan Isa bakal menjadi orang-orang yang solih. Nah, ketika dapat kabar gembira semacam ini, rupanya Maryam pada waktu itu mungkin juga nggak gembira, masih ya, masih masgul, masih belum percaya, ya kan, sulit ya untuk dipercaya, maka dia bantah, ya kan, ya, di dalam ayat yang ke-46-nya, qalat rabbi ana yakunu li waladun, ya Rabbku bagaimana bisa aku punya anak, walam yamsasni bashar, sedang aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun, ya, belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Karena umumnya orang punya anak itu harus apa? Punya suami, gitu kan, punya suami. Nah itu. Kalaupun nggak punya suami, ya tadi, Pak, banyak yang nyentuh. Nah kan sekarang model gitu, Pak. Ya, punya suami mah enggak, tapi nyentuh banyak. Ya, makanya wajar punya anak. Kalau ini mah nggak ada yang nyentuh, hidupnya terisolir, hidupnya benar-benar apa? Terjaga di mihrab, nggak pernah keluyuran keluar, nggak pernah belanja ke pasar, nggak pernah ya berinteraksi dengan orang lain kecuali dengan pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, ternyata kata malaikat, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kata malaikat Jibril, yang seperti itulah Allah akan menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa inna ma yaqulahu kun fayakun. Kalau Allah telah memutuskan suatu perkara, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Ya, jadi kun fayakun di sini artinya bukan berarti kayak orang ngucap bim salabim, ya, seperti yang apa tukang sihir gitu, nggak seperti itu. Artinya ada proses. Makanya betul begitu sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril meniup, ya, ada yang menyebutkan niup salah satu apa namanya anggota pakaiannya, bukan badannya, pakaiannya. Nah, kemudian langsung hamil. Prosesnya seperti layaknya ibu-ibu yang hamil itu. Jadi ada kehamilan masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan riwayat menyebutkan sama seperti halnya ibu-ibu yang lain, antara 6 sampai 9 bulan, ya. Nah, itu memang riwayat ada yang menyebutkan 6 bulan lahir, 8 bulan lahir, 9 bulan lahir. Nah, tapi harus berarti kan wajar. Itu disebut dalam Quran surat Maryam, ya, dari ayat mulai 16 sampai 26, 15 sampai 26. Jadi prosesnya sampai detik-detik melahirkannya disebut di situ, Pak. Ya, disuruh apa, Pak? Pegangan pohon korma yang disuruh diorak, digoyang-goyang sampai kemudian rontok buah kormanya yang rutop itu. Apa rutop, Pak? Korma mengkel, ya, korma mengkel. Nah, itu sampai detik-detik melahirkan Isa disebut. Jadi kun fayakun itu seperti itu, ada proses. Maka para mufasir menerjemahkan kun, jadilah, fa. Nah, kata fa itu yang menunjukkan adanya proses tadi, seperti itu. Jadi kun fayakun itu enggak kemudian langsung langsung berupa tongkrongan manusia, ada prosesnya, ya. Wajar seperti halnya apa? Ibu-ibu yang lain, seperti itu. Nah, kemudian masih, ya, dalam waktu yang sama ketika malaikat Jibril menjelaskan tentang apa tadi, Pak? Keterangan yang diminta lah, ya, yang diminta oleh Maryam karena dia masih bingung. Nah, dilanjutkan penjelasannya. Dan nanti Allah akan mengajarkan kepada Isa Alkitab. Jadi masih dalam waktu yang sama. Jadi ketika Maryam sudah paham bahwa itu prosesnya nanti seperti itu, kamu akan hamil, ya. Dan buat Allah itu memang mudah, ya. Nah, akhirnya kemudian sampai dijelaskan bahwa jabang bayi yang dikandung itu nanti bakal lahir, ya, bakal lahir. Nah, kemudian setelah dewasa nanti akan Allah berikan ilmu tadi, ilmu Alkitab. Ada yang menyebutkan dari mulai usia 16 tahun, ya, 16 tahun Nabi Isa alaihissalam, ya, mulai mengerti banyak hal karena mulai ahli masalah baca tulis. Kemudian wal hikmah. Berarti penjelasan ayat yang 29 ini apa? 39
9. 9 ini berarti itu bukan ke Musa ya, berarti masih ke Maryam ya? Bukan ke Isa, masih ke Maryam. Ke Isa gitu. Masih di Maryam. Berarti Isa mah belum lahir. Belum lahir, ya belum. Dulu. Seperti itu. Nanti Isa bakal ngomong seperti ini dan kejadian seperti itu. Jadi Maryam sudah tahu ya prosesnya seperti apa nanti ya, anaknya bakal seperti apa. Karena memang sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain Nabi Isa diajarkan oleh Allah ya, diajarkan oleh Allah baca tulis, juga diajarin hikmah ya. Hikmah itu adalah ilmu. Banyak Pak pengertian hikmah itu di Quran, ada kadang-kadang artinya ilmu seperti ini, kadang-kadang artinya juga sunnah ya. Kadang-kadang hikmah juga apa Pak? Satu kebaikan yang dengan kebaikan itu orang bisa mendapatkan manfaat yang banyak itu ya. Terus betul. Jadi, nah kalau di sini adalah dimaksud ilmu dan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia ketahui. Nah itu Nabi Isa alaihissalam. Nah itu. Nah termasuk tadi kan Pak, membuat burung dari lempung, ini kan berarti hikmah itu kan. Nah itu mukjizat, tapi tadi ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu untuk dia berbuat dengan tepat ya, dan benar dan wajar itu ya. Kemudian juga wat Taurah dan Taurat. Jadi Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa yang jauh ya. Di dalam tafsir disebutkan sekitar berapa Pak? Jarak antara Nabi Musa dengan Isa 1975 tahun. 1975 tahun. Karena antara Musa dan Isa itu sudah melewati banyak nabi, ya Pak. Ada Nabi Daud, ya kan? Bahkan sebelum Nabi Daud ada Nabi Samuel ya waktu itu ya. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi siapa lagi Pak? Ya termasuk ada Zakaria, ada Yahya ya kan? Jadi banyak nabi, jadi banyak. Jadi sudah 1970 tahun. Nah jadi karena memang Nabi Yahya, Zakaria ya termasuk Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang ada antara Musa dan Isa itu memang mengamalkan kitab Taurat ya, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, termasuk ilmu Pak ya, ilmu di sini adalah ilmu untuk ya nanti ya dijelaskan di ayat yang ke-50-nya ya, 50. Karena ada sesuatu yang tadinya diharamkan di Taurat, kemudian pada zaman Nabi Isa dihalalkan. Ada, itu kan kenapa? Ya, Taurat itu memang sudah berupa kitab, ya, sudah berupa kitab. Ya, disebutkan di sana memang dia terbungkus oleh apa? Apa namanya Pak? Kotak hitam itu, tabut ya, oleh tabut ya, oleh tabut. Bentuknya ada tulisan. Nah, tulisan Allah alam shawab ya, tulisannya itu apa, dalam kertas apa kulit ya, sangat persisnya. Tapi bentuknya tulisan yang dibungkus oleh apa? Kotak hitam. Nah, kalau kotaknya kayu, yang itu sempat pernah hilang ya, hilang. Nah, jadi ketika Nabi Musa, Nabi Harun beserta Bani Israel waktu itu, Bani Israel yang dihukum oleh Allah selama 40 tahun di padang teh itu kan Nabi Musa wafat, Nabi Harun juga wafat. Akhirnya Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Samuel itu. Nah, Samuel selalu disatroni, diperangi oleh Jalut dan selalu kalah. Nah, ketika mereka selalu kalah, akhirnya Bani Israel minta kepada nabinya, ya Nabiullah, doa sama Allah, sama Tuhanmu, supaya kita ditunjuk seorang pemimpin yang bisa mengalahkan Jalut, gitu kan. Nah, akhirnya begitu berdoa, doanya dikabulkan. Sama Allah ditunjuk Tolut, ya, tunjuk Tolut. Nah, waktu itu Tolut mereka nggak puas, ya udah kita bahas waktu itu ya Pak, di surat Al-Baqarah, nggak puas. Kok Tolut gitu kan? Kan Tolut cuma menang tinggi doang. Dia nggak orang yang banyak harta. Dia bukan orang yang terkemuka di kalangan kami. Kenapa nggak di antara kami saja? Ya itu. Nah akhirnya, bukti bahwa Tolut itu adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah. Nanti tabut akan kembali. Selama ini tabut hilang.
nggak tahu. Rupanya itu tabut memang disimpan oleh Allah, ya, disimpan oleh Allah, yang di situ disebutkan malaikat yang menyimpan. Nah, akhirnya tabut diberikan kepada Tolut. Nah, begitu Tolut diterima sama begitu tabut diterima sama Tolut, mereka jadi tenang. Oh iya, berarti benar, ya, seperti itu. Jadi itu seperti itu ya. Nah, akhirnya ternyata memang betul kan, menang melawan Jalut ya, yang pada waktu itu termasuk satu personilnya yang luar biasa adalah siapa? Daud alaihissalam yang masih kecil. Masih kecil Daud itu ya. Taurat itu ya seperti Al-Quran yang dimuat itu beberapa hukum seperti Al-Quran. Iya, seperti itu. Artinya Taurat, Injil juga sama ya? Iya, Taurat, Injil itu memang kitab yang turun sekaligus, nggak seperti yang Quran yang berangsur-angsur ya. Kalau Quran kan bukan berupa kitab ya, bukan berupa kitab tapi berupa wahyu. Maka pada zaman Nabi pun belum dibukukan kayak gini, Pak, belum. Di zaman Abu Bakar juga belum. Nah, zaman Umar ya, setelah Umar pada masanya memang pada waktu itu para penghafal Quran maksudnya banyak yang pada syahid, dibunuh oleh musuh. Akhirnya punya pikiran, kalau para penghafal Quran pada syahid, pada mati, gimana nanti Quran? Akhirnya dia berijtihad, sholat istikharah, Pak. Berapa bulan, Pak? 3 bulan kalau nggak salah, istikharah, sholat istikharah, minta petunjuk pada Allah ya, supaya diberi tindakan tepat. Boleh nggak sih membukukan Quran? Karena memang tidak ada dalil yang sharih ya, yang jelas menunjuk bukukan Quran, nggak ada seperti itu. Nah itu. Nah, akhirnya begitu dah beristikharah, akhirnya dia mulai yakin bahwa membukukan Quran itu boleh. Nah, akhirnya panggillah siapa, Pak? Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itu tidak lain adalah yang pada zaman Nabi yang biasa disuruh oleh Nabi untuk menulis wahyu yang turun. Nulis tadi pelapah kurma, di kulit-kulit binatang. Nah, cuman kan masih nggak tahu berserakan di mana-mana. Nah, sedangkan pada umumnya Quran itu adalah tersimpan di hafalan ya, di hafalan para sahabat. Jadi rata-rata para sahabat hafal Quran. Nah, maka dipanggil Zaid untuk mencari para penghafal yang masih ada, dikumpulin berapa orang ya. Kemudian dia jadi pimpinannya, ditunjuk oleh Umar. Nah, sampai dia bilang, Zaid bin Sabit bilang, seandainya saya disuruh memindahkan bukit Uhud lebih ringan dibanding harus menuliskan Al-Quran. Ditulis, Pak, dan nggak selesai pada zaman Umar, nggak selesai. Nah, selesai pada zaman siapa? Utsman. Maka diresmikan oleh Utsman. Maka yang kita baca ini namanya Mushaf Utsmani. Ini Mushaf Utsmani namanya ya. Mushaf Utsmani. Riwayatnya yang sampai ke kita riwayat Hafiz ini. Itu ya. Jadi memang bukan berupa kitab ya yang turun sekaligus. Karena memang turunnya berangsur-angsur. Selama berapa tahun, Pak? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ya. Gitu. Itu tadi hikmah tadi ya, termasuk ilmu tadi, hikmah di mana ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Taurat. Dan ternyata Taurat itu yang ada sesuatu yang tadi diharamkan, kemudian pada zaman Nabi Isa dihalalkan. Nah, seperti itu. Bukan menyalahi, tapi enggak menyalahi karena tadi dari petunjuk Allah tadi kan. Ada hikmah tadi seperti itu. Enggak menyalahi. Kemudian Injil ya. Nah, Injil itu turun juga sekaligus, dan artinya Injil itu sebenarnya juga seperti disebut ayat 50, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Injil itu membenarkan Taurat tadi ya. Injil itu membenarkan Taurat. Nah, maka disebutkan wali ukhilla lakum ba'dal ladzi hurima alaikum. Itu Injil ya, Pak. Injil itu membenarkan Taurat dan untuk menghalalkan buat kalian sebagian yang telah diharamkan gitu. Jadi sebelumnya memang sudah ada yang haramkan. Karena ada satu ketetapan ya,
yang barangkali pada waktu itu memang harus diharamkan pada zaman Nabi Musa tadi ya. Nah, pada zaman Nabi Muhammad harus dihalalkan seperti itu. Itu adalah apa? Hak mutlak kekuasaan Allah, itu ya. Jadi sesuatu yang benar jadinya ya Pak, benar. Jadi nggak menyalahi, memang itu sudah perintah Allah seperti itu, nggak menyalahi. Nah kemudian masih dalam waktu yang sama malaikat Jibril bilang ke Maryam warasulan. Ya, jadi Nabi Isa itu nanti akan jadi rasul, jadi utusan ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Nah nanti pada gilirannya ya, tadi ada yang menyebutkan usia 16 tahun, Nabi Isa akan mengatakan Ani qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum, dan seterusnya tadi ya, termasuk juga Nabi Musa menyatakan aku seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu Bani Israel. Nah, disebutkan dalam surat apa? Sof ya, surat Sof. Coba buka surat Sofnya Pak. Ini ya, surat Sofnya. Setelah Yasin misalnya. Bukan, jauh 60 surat ke-60. Itu As-Saffat, ya, jauh ya. 71 ya. 37. Kok 37 surat 61 ya. 61 benar 60-an dan 61. Yuk kita baca ayat yang ke-6 ya, yang ke-6. Ini yang dikatakan Nabi Isa ya. Ketemu Pak ya udah. Ayat 6. Wa idh qala ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran birusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa'id, dan ketika qala berkata Isa bin Maryam, yang ini satu-satunya nabi Pak yang disebut nama dengan bin orang tuanya adalah Isa, yang lain enggak ada. Ya, Nabi Muhammad atau Ahmad, Nabi Musa, Ibrahim ya, enggak ada. Ini supaya memang tidak salah ya, supaya tidak salah. Jadi Isa itu adalah putra Maryam ya, putra Maryam, bukan putra Allah seperti yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani hari ini. Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus pada kalian." Jadi Nabi Isa memproklamirkan dirinya ya depan kaumnya ya. Tadi ya ada yang menyebutkan usia 16 tahun ya. Musaddiqal lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di tanganmu, yaitu minat Taurah, dari Taurat. Jadi kitab Injil yang diterima Nabi Isa itu membenarkan Taurat, seperti halnya Quran membenarkan Injil dan Taurat ya, seperti itu. Jadi ini informasi langsung yang disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya tentang dirinya sebagai utusan Allah yang nanti memang akan turun kitab Injil. Bukan nanti, yang pada waktu itu sudah terima kitab Injil. Wa mubasysyiron, nah sekaligus memberi kabar gembira ya, kabar gembira kepada Bani Israel. Birasulin, dengan seorang rasul, nanti akan ada lagi seorang rasul ya, rasul yang terakhir
ya, yakti dia akan datang mimba'di, dari sesudahku. Jadi setelah Nabi Isa itu akan ada nabi lagi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nanti jelas banget sebenarnya. Bila informasi ini mereka terima dengan objektif, ya, tidak dengan sinis atau tendensius, ya, tidak mengingkari, mestinya mereka semua Bani Israel pada zaman Nabi Isa dan seterusnya akan beriman pada Nabi Muhammad. Karena kata Ahmad ini juga ada di kitab Taurat, kata Ahmad atau Muhammad juga ada di kitab Injil, dan itu namanya banyak disebut. Seperti sekarang Quran, Pak, Quran menyebut Nabi Musa itu jauh lebih banyak dibanding menyebut Nabi Muhammad, lebih banyak. Isa juga lebih banyak. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa itu Abdullah, kan ya? Gimana? Oh ya. Mengatakan kepada Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah. Jadi kedengarannya sebagai orang-orang itu Ibnullah, ya. Seperti itu. Apakah benar asal adanya agama selain Islam itu ya diantaranya Kristiani itu dari situ? Ya, sebenarnya sih yang mungkin belagak budak aja gitu ya. Karena waktu itu pasti orang dengerin semua. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Ketika Nabi kemarin ditanya didakwa sebagai pezina, nah kemudian dituduh yang tidak tadi, kata Maryam, tanyakan aja, bahasanya gitu ya, dengan isyarat. Tuh, gitu doang kan? Nggak ngomong kata-kata. Sampai mereka, mana mungkin gitu kan? Kami bertanyakan pada orang bayi masih di buayan. Nah, ternyata betul, Nabi Isa yang masih jabang bayi itu bicara ya, seperti ayat yang kemarin kita bahas sebelumnya ya, itu seperti itu. Mata ini Abdullah ya. Kalau kemudian mereka mengatakan ini Ibnullah itu ya tadi ya. Kalau kedengaran mungkin berarti, Pak, kan antara sama mereka nggak seorang gitu kan, nggak seorang. Itu selalu berselingnya di situ ya. Tadi nggak seorang, dan bahasanya dipakai juga bukan bahasa Arab. Ibnu kan bahasa Arab, bahasanya bahasa Ibrani, ya kan? Bahasanya kan bahasa Ibrani kan? Kalau Ibnu dengan Abdu memang mirip banget gitu ya. Ibnullah, ya, Abdullah mirip. Bahasanya kan bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu ya. Nah itu ya, artinya mestinya Isa itu adalah Abdullah, kemudian sebagai bentuk penyelewengannya hari ini mereka mengatakan Isa itu adalah Ibnullah itu sebagai bentuk penyelewengannya ya, pengingkarannya. Ya jelas ya, pada waktu itu kan benar-benar didengarkan sama mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Itu. Nah, jadi kata Ahmad, Muhammad itu adalah memang sudah ada di Taurat dan di Injil ya, dan itu banyak sekali disebut. Sampai Allah buat pernyataan di Quran itu, hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tuh mengenal kata Ahmad, Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking banyak yang disebut di setiap lembar kitab Taurat dan Injil, seperti itu. Nah, tapi ternyata begitu datang Rasulullah SAW ya, dengan bawa bukti-bukti nyata, mereka mengatakan hadza sihrun mubin. Seperti kasusnya Nabi Isa dengan mukjizat-mukjizat tadi ya, lempung menjadi burung beneran, orang penyakit buta dari lahir bisa sembuh beneran ya, orang belang sembuh beneran. Nah, mereka bilang itu sihir. Nah, itu mereka bilang sihir, padahal itu mukjizat. Nabi Isa mengatakan 2 kali, biiznillah, bukan saya yang menyembuhkan. Nah, itu bukan saya, tapi Allah berarti menyembuhkan, itu ya. Tapi segitu jelasnya mereka tidak percaya ya. Bahkan dalam tarikh kaum Hawariyin itu murid setianya hanya 12 orang ya, 12 orang kan, Pak. Kalau Nabi Musa banyak 70 ya kan. Rasulullah banyak, Muhajir Ansor kan. Nah, kalau ini 12 orang.
nggak banyak ya. Dan terus Nabi Isa sebagai buron dalam upaya pembunuhan gitu ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan akan datang. Masih ngaji nggak besok? Masih. Oh, masih ngaji. Oh, masih ngaji. Oh, belum puasa ya nanti. Baik, insya Allah ya. Sampai nanti mungkin sampai wafatnya Nabi Isa nanti ya. Dan siapa yang disalib nanti jelas di sini. Wah, baik. Ketika puasa. Ketika puasa ya. Ya, sama aja ya. Panjang umur aja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna ila Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.